Iya, 2 hero late game banget. Karena apa? Karena Dairotnya ada untuk power dari landing phase-nya. Berarti tugas Akai sama Matilda bakal berat di Tugas awal. ini harus sih, ngegendong. Clean Tugas, ya. tugas apa? Tugas dari Matildanya yang berat kalau menurut Nge-cover. Muslim. Iya, nge-cover Nge-covernya semua. banyak. Nge-cover banyak. Ke-cover banyak, tapi ini efektivitas dari pergerakan roamingnya ini yang sangat dibutuhkan. Apakah efektif banget atau bahkan malah menjadi celah untuk tim dari Falcon itu sendiri. Dan Ini kalau Lolitanya langsung ke gold lane, ini bahaya buat cewek. untuk pertama kalinya di match yang ketiga. Let's go. Onyx Esports akan mewakili Indonesia untuk melawan Falcon. So, di kolom komentar adik-adik, langsung dukungannya untuk tim Indonesia dengan hashtag IndoPride. We only match Super Masea. Dan juga bendera merah putihnya boleh di spam juga. Spam yang baik-baik karena kita ingin hasil yang terbaik untuk tim Indonesia Onyx Esports. Sun memakai akainya yang kan berhadapan dengan Julian sebagai jungler juga ini. Ya, pertanyaannya build-nya ke arah untuk item-item penambah HP atau enggak? Kayak misalkan, Buat Ken-nya. iya buat Ken-nya. Menurut aku juga oke. Dengan item tersebut dia bakal ngebait buat banyak hal. Ada Kagura, ada Lolita. Jadi sebagai frontliner nanti dia akan dituntut untuk nahan semua damage yang masuk. Terutama bagi single target seperti cewek dan juga Boots. Yang kali ini menggunakan Dairot. Oke, Ken dia pede banget karena dia bakal bisa untuk menghindari Ya. ganking yang dilakukan. Side-nya cepet banget loh Side-nya buat cepet. ngejungle di level 3. Ya dia bakal punya crowd control, jadi dia nggak takut untuk masuk-masuk ke arah jungle yang bikin dari tim Onyx Esports. Tapi Akai pun langsung nyebrang ke arah depan dari Suns. Dia udah berhasil untuk mencuri satu jungle dari tim direset. Falcon. Tapi pergerakan dari tim Falcon pun juga nggak kalah agresif. Mereka nyebrang ke area depan ke arah tim Onyx Esports. Sama-sama nyebrangin nih. Tapi kalau kata KB bilang level 3 kan udah bisa ngacak-ngacak. Iya, karena kan balik lagi dia punya 3 ultimate di level 3. Cuma manfaatin 2 skill, abis itu skill enhance-nya itu yang belum digunakan. Jadi kombonya bisa 2-1-3, bisa 1-2-3, bisa 3-2-1. Banyak di sana. Ya tergantung kebutuhan ya. Apakah dia di posisi yang kalau Offensif? misalnya ofensif atau defensif? Kalau defensif ya sword sangat butuh. Tapi Ya, kalau sword escape. kalau ofensif ya chain nomor 1. Ya. Ini side-nya Iya. tuh Side-nya. slow effect-nya kalau punya Ice Queen One itu nyebelin banget dan dipadukan dengan Genius One kalau mau jadi damage dealer ya. Tapi kalau misalkan mau jadi jungler kayak gini, kalau incarannya adalah objektif, itu menurutku item tank adalah opsi terbaik. Oke, ini adalah pertempuran pertama mereka tim fight di arah Turtle. Nampaknya Suns berada di garis depan akan coba untuk melakukan satu buah retribution di depan sana. Bahkan langsung ada satu buah zoning yang dilakukan. Retribution berhasil diamankan oleh seorang Falcon. Dibalikan keadaan di depan sana dan bahkan ada Justin yang melakukan satu buah hingga overturn. Ternyata damage-nya belum berhasil. Tapi Yellow Fist yang menjadi korban utama dan ternyata dari pergerakan seorang Falcon Ken tidak mau tinggal diam. Double kill dilakukan oleh seorang Boost. Keyboy mencoba untuk menyelamatkan diri dari seorang Boost. Tapi ternyata damage terlalu tinggi. Double kill. Again and again Ken tidak terdeteksi dari dia ke belakang hingga ke arah depan. Budi Monster. Ya udah ngamuk banget dari arah sisi lini belakang Onyx Esports. Gak ada yang bisa untuk nge-cover lebih lagi. Ken hadir di saat yang tepat. Dan bayangin aja damage-nya segede itu. Dia baru level 5. Ini baru menit 2. Tapi yang udah ya sesuai yang udah KB bilang. Dia Ya. bisa agresif dari awal. Dia main side untuk enhance-nya ya. Jadi skill satunya itu terakhir untuk dia gunakan untuk memberikan dealing damage per second dan itu dalam bentuk magical karena kita tahu magical power untuk di early game dia lebih kuat daripada physical power dan lihat bagaimana enhance-nya Boots bakal sedikit kocar-kacir. Oke, tapi lihat di depan sana Boost tidak bisa bertahan dengan cukup banyak tabakan. Yellow Flash terkedi begitu saja. Point kill diamankan kembali. Boost tertumbangkan 2 kali dan buat kalian semua ini lihat buat kalian yang tegang, buat kalian yang lapar, ini ada promo grab di Monster, jangan sampai lupa. Yes, MSX Grab dipakai tapi Heavy Spin sudah dipakai oleh Suns di area jungle orange milik tim Falcon. Dan berhasil mendapatkan satu buah orange buff yang cukup mahal. Membuat seorang Ken kali ini dia sebenarnya agak sedikit tidak bermasalah ya. Karena dia as long masih ada purple buff. Dia bakal coba memaksa ke depan sana. Chandler dikeluarkan bersama dengan Sword dan bahkan Naomi dari bottom lane. Masih dilindungi dan lihat di belakang tembakan peringatan. Surprise attack tapi cewek masih bisa mengamankan satu buah poin tambahan. Striker Eagle di arah bottom lane tanpa adanya follow up damage tidak bisa membuat Keyboy mendapatkan 1 poin kill atau seorang Beatrice dan bahkan Candice kami. Ning yang overturn dikeluarkan dan bahkan dengan chain yang dimiliki. Membuat seorang Keyboy hampir terpick up. Yes, cewek dibanding dia balik dan terkena Dominant Blast dan gak akan bisa untuk nge-trade point killnya. Makanya Flicker untuk maju ke area depan tadi dia bawa belum selesai. Drian bertahan dengan bad impact-nya. Berusaha untuk menyelamatkan diri 3 member dari Falcon bergerak terus-terusan ke area bawah. Pressure dari Ken.
udah bisa dirasakan oleh Onyx Esports. Semua lane diacak-acak oleh Ken. Gak cuma laningnya tapi juga di area jungle. Turtle berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Tapi itu pun karena Falcon mereka benar-benar gak mau ngekontes. Hanya mengintai saja karena Ken masuk ke area milik tim Onyx. Sendirian di area depan berusaha untuk kabur dengan adanya Side dan Sword. Dan dikunci oleh Sois. Heavy spin. Ken akhirnya terpanis dari teman-teman Onyx Esports. Oh my god, lihat. Tapi sword dari Ken gak bisa menyelamatkan untuk menghindari satu Hurricane Dance. Dan di sisi lainnya Boots udah memiliki Hunter Strike. Ini bakal lebih lagi damage-nya lebih sakit cewek di sana. Silent berhasil dihindari damage-nya dengan ada satu Wesker yang dimiliki dari Silent. Tapi di sisi lain Profesor KB, Keyboy ternyata tidak mau tinggal diam. Spray down dikeluarkan di Beerus Passion untuk clear minion yang sangat baik. Dapetin 2 gerobak di area bottom lane. Oh, itu bonus banget sih, 2 gerobak gold lane dan bagaimana formasi dari setup Kara Turtle walaupun kehilangan untuk purple buff-nya ya. Tapi masih tidak terlalu berbeda jauh dan untuk sekarang bahkan Ken akan menuju kepada damage dealer. Jadi dengan Lolita dia hanya memanfaatkan satu bisa dibilang badan saja, itu adalah Esmeralda. Dan nanti yang bakal nge-setup adalah Naomi. Jadi bagaimana cara Onyx Esports itu adalah pertanyaannya untuk nge-cancel Naomi dan juga Ken. Dengan utility dari crowd control yang begitu banyak. Oke, di ada bottom lane Rocket dikeluarkan. Claim ini lagi Bude, tidak ada teamfight tambahan Bude Monster. Ya udah mulai merasa terkepung tapi dibuka. Mencoba untuk mendapati sesuatu di sisi kanan tertinggal sendirian cewek yang gak bisa kabur. Flicker tapi bisa dikeluarkan tapi Naomi dia masih bisa selamat. Berhasil dengan setup Dominion Blast yang cukup polos. Dan ditambah dengan Keyboy yang juga tumbang di area bottom lane. Sans agak sedikit terlambat untuk hadir. Tapi dengan Hurricane dengan heavy spinnya di area bottom lane berhasil untuk mengunci lagi Naomi untuk 2 member dari Onyx Esports. Langsung. Untung ada sword tuh, kalau enggak bisa double kill Drian tadi. Iya, Itu swordnya pas banget tuh. Barengan ngeliatnya. Iya. Imun Bude, jadi imun. Imunnya Iya. pas tamparan Meta Impact-nya masuk, ceret, brut, dia begitu. Iya, kayak Benedetta Ultimate. Kayak Electovanel Blow keduanya. Bedanya imune. Imune. Ya sebenarnya Benedetta Oke. juga immune sih untuk beberapa detik, tapi buat sword tuh kelihatan banget immune-nya. Dan ada impact damage-nya, tapi cewek. Flicker juga udah ke-trigger, banyak banget source skill yang dilakukan di bagian gold lane. Tapi buat sekarang dengan perbedaan yang sangat amat tipis ya, kendali di area objektif ini paling penting. Suns harus benar-benar memperhatikan retribution-nya agar mendapatkan objektif penting untuk saat Oke, ini. Hurricane Dance ternyata untuk mengusir Retribution diamankan oleh Suns. Di depan sana Justin bersama dengan Ken, sekarang Tomato hingga over the plus. 1 buah Diamond Flash berhasil menutup seorang boost. Di depan sana ada bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mereka harus mundur. Kehilangan boost dengan 1 buah turtle. Nggak worth it. Wow, Nggak worth it, Justin, Ken, 2 player yang nyaris saja jadi korban. Mereka masih bisa mengkalkulasi dengan baik, kabur dengan flicker yang dimiliki, dan pada akhirnya malah kerugian yang dihasilkan. Iya, terus kayak Symphony of Skill-nya satu arah, yaitu adalah ke arah purple buff area. Jadi baik dari Naomi atau bahkan dari Justin itu cuma nahan biar Boots-nya nggak bisa loncat. Karena Boots adalah satu-satunya damage dealer di team fight barusan. Ditambah dengan zoning out ke arah Drian-nya sih, itu gila banget. Biar Drian-nya nggak bisa nangkep dengan Sanguine Claw dan juga Bad Impact. Kapruk terus, Drian masih butuh waktu untuk ngedapetin item-item. Tapi Iya. dari sisi menit 7 ini pun kita bisa ngeliat Drian ngedapetin farming yang tepat. Sedangkan di area tengah, Keyboy sudah berhadapan ngepagerin gimana caranya tim Falcon nggak bisa terlalu barbar masuk ke area tim Onyx Esports terus menerus. Yes. Karena dari tadi permainan Falcon itu mereka bergerak bersamaan, bertiga, berdua. Semua jungle-nya diratain sama tim Falcon. Kalau ngeliat Satu suara ya. Kalau ngeliat setup kayak gini ya, nggak tahu kenapa Onyx ini lebih oke. Ini opiniku pribadi ya, menurut aku ya. Kalau misalkan Suns-nya itu nggak ngelakuin inisiasi, Bude. Jadi Suns-nya nungguin Ken yang ngelakuin flanking, dan ketika Ken flanking, stop di sana. Cover Respon aja. Drian-nya, respon aja. Jadi counter setup mainnya. Ya, Jangan terlalu terburu-buru, karena takutnya kalau mereka pick off, malah nanti Suns-nya Di-cancel. bisa di-cancel. Di counter maksudnya. Karena banyak banget itu cancellation-nya. Ada Naomi, ada Justin. Area of effect-nya menang banget buat tim fight jangka panjang. Ya, bisa dibilang walaupun heavy spin-nya nggak tercancel Bude, tapi inisiator yang dilakukan kan men-trigger team fight dari Onyx Esports. Tapi saya lihat Onyx Esports yang di-cancel balik. Jadi ditutup sama sekali. Dan bahkan kalau bisa kita lihat cewek udah punya Malefic Roar untuk setidaknya memberikan poking damage di arah top lane. Boots harus bisa tutup ke arah belakang. Boots adalah salah satu orang yang bisa memberikan damage di arah backline dari tim Falcon, Iya. Profesor KB. Bisa zoning out yang pertama, yang kedua juga bisa burst. Dan bahkan termasuk Esmeralda. Itu bisa instant kill loh, Yellow Flash. Yellow Face yang udah bersiap pula. Sekarang 4 member dari Onyx Esports, 4-1 memilih untuk mundur setup Lord.
akan sangat berbahaya. Kalau terjadi peperangan kayak gini, Falcon berkumpul bersama-sama, Suns mencari momentum yang tepat. Satu heavy spin bisa mengubah segalanya. 4 detik yang bakal lama banget buat Falcon. Oke, Suns ini kalau dia masuk ke dalam bus dan dia bisa mendapatkan 3 atau 2 itu udah oke banget. Tapi Iya. kalau nggak di follow up itu bakal menjadi Nah, sia-sia. itu dia. Oke, Suns sudah mulai masuk ke arah bus. Seperti Nih ya. yang kita duga. Suns nangkep Naomi juga oke. Asal Naominya tumbang. Ya, Yang penting tuh dihajar langsung Bude, di follow up. Kalau lepas itu yang bahaya. Karena ngeliat dari item ya damage-nya udah cukup banget. Holy Crystal bahkan Drian-nya. set. Udah langsung Mahal, Holy berarti dia Crystal. kaya iya. ya hitungannya ya. Kaya dia dengan lasit-lasitnya kayaknya. Ya, Drian kaya. tuh lumayan pinter buat mainin lasit. Jadi setauku mungkin bakal lebih dioptimalin untuk item-item mahal. Terutama untuk dari cewek juga akan menuju kepada Berserker Fury sepertinya. Ya, dan dia lebih jadi satu item dibandingin Justin. Aha. Apalagi itu Holy Crystal, mahal. Udah berhasil untuk lebih surprise dari segi itemnya. Dengan Onyx Esports yang berkutat terus-menerus mencoba untuk melakukan setup. Di sisi lain Falcon mencoba untuk membuka. Suns habis spin, mendapatkan 1 di follow up dengan langsung cepat. Bad impact, bad face. Naomi masih bisa selamat, belum ada korban satu pun dari pemain Falcon. Malah pun dalam bahaya, saat sudah dikeluarkan, Chain pun juga. Tapi Falcon hilang yellow flash terlebih dahulu dengan Suns yang menjadi korbannya 1-1. Oh. Dilanjut. Oke, sprint tercancel begitu saja, gak ada yang masuk. Tapi di depan sana lihat Drian. 2 kali tamparan aja udah membuat seorang Naomi harus mundur ke arah belakang. Dan bahkan ada yang lihat yellow flash langsung berubah Iya. menjadi 1 buah korban jiwa di tengah sana. Dipaksakan keadaannya, memasak ke arah 1 buah Lord. Diadu retribution kali ini berakal didapatkan oleh seorang Patrick. Berhasil mendapatkan Lord atas tim Falcon, langsung mundur ke arah belakang. 1 buah initiate yang dilakukan Onyx Esports agak sedikit terlambat, tapi mereka akan menukarkan dengan 1 buah turret dari mid lane Bude Monster. Ya, ditambah dengan korbannya Ken yang ketangkap, begitu pula dengan Naomi. Onyx Esports percaya diri untuk masuk ke area jungle dan menghentikan Lord akan lebih mudah tentunya karena mereka udah merespon ke area bawah. Nggak mau ngebiarin Lord sampai terlalu jauh, mengontrol lane-nya dengan baik. Onyx Esports berusaha, tapi kalian juga bisa join MSC Live Carnival. Yes, langsung aja kalian bisa dapatkan poin dan juga menekan skin langka. Ikuti posting dalam game untuk memenangkan hadiah uang tunai yang sangat-sangat besar. Wow. Wow. Sama seperti Lordnya ya. Ya besar sekali. Lord giveaway. Oh, Jadi nggak ini ya, nggak maksimal. Gak maksimal. Nggak Kenapa? efisien, Karena nggak efektif. balik lagi Ken-nya juga ke pick off tadi dengan Abyssal Strike yang lumayan memberikan efek kejut lah bisa dibilang dari Boots. Dan plusnya 1 sih. Itu Drian benar-benar tidak tersentuh. Kayak udah sempat kita bilang tadi, follow up aja damage dealernya atau Suns-nya. dapat 1. Biar bisa dapat yang mungkin bakal dia cari. Itu dia Naomi. Oke, Naomi terperangkap dan hilang begitu saja di all out. Seperti kata Profesor Kabin, langsung ada 1 masih ke Eagle ke arah belakang. Keyboy seorang diri dan hilang dengan damage yang cukup besar. Tapi hingga overturn shot dan didapatkan Drian. Terbuka posisinya. Tidak ada coverisasi. Maka membuat tim Onyx Esports kali ini agak sedikit kewalahan dengan 3 player yang mereka tersisa. 4 versus 3. Suns belum punya 1 buah heavy speed. Clear yang cukup cepat, tapi lihat Boots. Respect damage yang harus diberikan terhadap seorang Silent yang benar-benar bisa membungkam mulut Boots di tengah sana. Tiba-tiba aja di area tengah dan kali pertama Drian berhasil ditumbangkan. Aha. Karena mungkin kita ngelihat dari setupnya terlalu lama untuk numbangin, gak ada yang bisa nge-instan. Bisa dibilang misinformation juga. Mungkin tadi mikirnya karena Keyboy itu terlalu instan di burstnya dengan Wesker. Mungkin mikirnya kalau udah gak ada ini yang overturn, tapi ternyata dari samping ini yang overturnnya bener-bener nungguin banget. Ini Justin trigger disiplinnya bagus banget untuk nungguin Drian muncul dari permukaan landing phase. Dia pun tadi sekarat loh Justin, tapi sempat flicker Iya. kabur ke area belakang. Jadi in out yang sangat manis dari Falcon. War yang terorganisir dengan baik Wah, pula. Divine Glaive Justin ya. Oke, Divine Glass sudah didapatkan. Ini udah pasti dari Drian dilakukan benar-benar Drian juga punya Minimal kalau nggak Tapi Athena Shield, Drian Winter. lebih unggul 1 item loh dia. lebih Iya, unggul iya. item, cuma posisinya Bude. Sedangkan dari Drian ini fokus ke damage deal, Justin dia nggak harus fokus ke arah damage deal ke arah teamfight. Dia Benar. fokus ke arah Drian, dia pick off Drian, lumpuh Onyx Esports hingga setengah kaki. Ya karena balik lagi magical damage tertingginya ada di sana. Tapi untuk sekarang kayaknya ada pick off yang lumayan manis. Yes, di area bottom lane, Immortality sudah pecah, Yellow Blaze tak akan bisa untuk kabur Uh-oh. lagi, tapi Almost. cewek 1 hit terakhir berhasil untuk mengamankan pick off. Kalau itu sampai selamat dan kabur, rugi banyak banget karena mereka udah totalitas 5 member berotasi mempanis 1 ditambah dengan 1 turret yang dijauhkan minionnya ke area bottom lane. Totalitas tanpa batas, tapi di arah top lane Oh. sana
Udah berhasil ditutup oleh seorang Boots. Dan lihat Kating karena loadnya Onyx Esports memain dengan manis. Tapi lihat Rian di arah belakang. Rian tahu Justin mengincar dia. Dia tahu Dia ditungguin. tahu dia ditungguin asal-asalan. Tapi lihat di depan sana Tifa telah dikeluarkan. Hingga overturn informasi telah diberikan. Ini saatnya Rian untuk bersinar. Di depan sana dan bahkan Nomenon Blaze. Dapat di 3. Retribution di tangan siapa? Tapi ternyata di tangan dari seorang Patrick. Dapat didapatkan oleh seorang Justin. Keyboy seorang diri tadi menemani. Sans mencoba untuk memberikan perlindungan. Dan ternyata Retribution bukan di tangan dari tim Onyx. Bukan di tangan dari tim Falcon. Tapi di tangan dari seorang Patrick. Silent. Lagi membungkam di arah Triple Lord Pit. stun-nya gak sih yang benar-benar menghentikan dan bisa dibilang jadi game changer dari Naomi. Bayangin Karena kan aja. tadi kena tiga-tiganya di area yang tepat. Dan bahkan itu cewek kayak apa ya, kayak lu bener-bener beli satu gratis satu. Lordnya dapet, ceweknya juga instant kill hanya gara-gara Wesker. Dan Naomi bener-bener dalam posisi yang perfect banget. Ceweknya nempel sama Lord, ditembak duar happy birthday. Hilang begitu saja dengan double kill yang diamankan sama Justin. 2 kali ya Silent melakukan takeover kayak gitu ya. Iya. 2 kali mengamankan Lord tapi di sisi di arah top lane. Lihat Yellow Flash juga gak mau masuk lebih dalam lagi. Udah ada Husklaw, ingin dia lebih sustain di saat team fight. Selanjutnya Silent mengeker. Boost menjadi pilihan utama. Cepat darah. Tapi lihat Rian lagi dan lagi berhasil melakukan clear dan berhasil tertangkap. Shutdown. Akhirnya Justin bisa tertampar dengan keras. Rian agak lebih lega untuk melakukan defensif kali ini. Gak bisa ada yang masuk lebih dalam lagi kecuali damage dari seorang Silent. Wow. Berhasil untuk mempertahankan satu inhibitor dari Onyx Esports. Lord yang udah seharusnya bisa ngebantu Falcon, tapi enggak rupanya. Iya. Defense sangat kuat sih, karena ada Drian juga dengan defense mechanism yang sangat tinggi. Burst untuk arah minion pun banyak. Dan ini ditambah kalau misalkan Justin. nabrak-nabrak kayak tadi ya Bude ya. Kalau misalkan emang bener-bener Justin yang bakal jadi target operasinya. Ini akan sangat menguntungkan kalau seandainya Naomi dalam kondisi yang nempel sama Justin. Kenapa? Karena kalau Naomi nempel sama Justin, berarti secara tidak langsung Naomi nggak bakal bisa buka untuk Nomenon Blast. Dia bakal kegeser terus sama Heavy Spin sampai pada akhirnya targetnya cuma Justin. Ya benar banget. Jadi buat nge-cancel dua-duanya bisa. Dan Sans adalah sosok yang benar-benar harus ngebadanin 2 damage dealer ini. Yang pertama adalah dari Silent, yang kedua adalah dari Justin. Kalau seandainya nggak ketahan, ini belakangnya bakal tembus. Karena apa? Karena Boots, walaupun dia udah punya Blade Armor, tapi Malefic Roar-nya udah ready juga dari Silent. Bahkan dia udah punya Heptasis, dia udah punya Hunter Strike, dan bahkan Husklaw-nya ready. Jadi Full damage. full banget Full damage-nya. banget damage-nya itu, Ya, Profesor. begitu juga dengan cewek. Cewek juga sama Demon Hunter Sword kayak tadi di tangannya. Dan bahkan kalau misalkan kita melihat ada Endless Battle plus 1 Fury Hammer, bisa dibilang akan menjadi salah satu pop out tambahan. Kayaknya Hunter Strike. Jadi cooldown-nya bakal dia tambahkan juga buat sekarang. Oke, dan ini kita tahu ya, jangan sampai kalian ketinggalan event MSC Pass yang sedang berlangsung. Dan apakah kalian semua udah lihat nih? Ya kan hadiah-hadiahnya dari skin, emote, graffiti. Dan makanya buruan kalian selesaiin quest-nya deh. Jangan sampai ketinggalan. Dan ini semua akan menjadi hadiah untuk Anda. Asik. Pokoknya secara gratis hanya di MSC Pass Shop. Betul. Terima kasih. Di event ya ada ya. Event. Event. Alright. Oke. Seperti biasa jungler di late game akan menjadi sosok yang hanya mengamankan retribution objektif. Dan nantinya akan membadani semuanya tapi Udah dibuka langsung oleh Sans dengan heavy spin mengunci satu. Follow up dari Boots begitu cepat kan yang menjadi korban pertama. Jackpot didapatkan. Yellow Flash menggunakan satu Falling Star Moon untuk mundur ke area belakang. Belum selesai di area belakang. Damage begitu besar. Dan Onyx Esports setelah ngedapetin satu, mereka nggak gegabah langsung ke arah dari segi Lordnya. Memilah-milah dulu karena resiko begitu besar. Banyak banget yang udah sekarat untuk mendapatkan satu can. masalahnya serba salah Bude. banget tadi. Falcon kalau mau tabrak lagi ada Drian. Di sisi lain cewek walaupun dia sekarat tapi ada guided wing dan itu ada satu favor. Langsung meleleh begitu aja. Cewek bener-bener harus jaga posisi buat sekarang. Oke, Yellow Flash kali ini akan menjadi pilihan utama Candy Win dan Sick Eagle telah dikeluarkan tapi lihat dari Sans mundur ke arah belakang dengan damage terlalu sakit dan salah tapi Justin flanking ke arah belakang Eagle overshot berhasil mendapatkan 2 kali dan Mana Blast telah dipop up. Sans terperangkap, 3 tershutdown, cewek hilang kali ini dan bahkan 3 hilang. Looking for 4 point kill dan Keyboy masih coba untuk bertahan tapi ternyata triple kill diamankan Silent. Ini bencana untuk Onyx Esports. Oh my god, flanking yang sangat-sangat kuat. Itu udah almost wipe out dan pergerakan yang tak bisa diduga oleh tim Onyx Esports menyisakan bus seorang diri mencoba melakukan defense dan chain yang dikeluarkan membuat segalanya tak ada yang bisa untuk mempertahankan base dan inilah dia game pertama untuk Falcon Esports. Offlaner flanking